Iya pemirsa, kembali lagi di Ngopi 45 dan kita masih membahas mengenai harga daging sapi tidak empuk lagi. Masih bersama Bapak Izin Rahayu Permana MMA selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan dan juga Bapak Subardi SKSI Tahun Ekonomi. Dan kami juga masih menantikan Anda pemirsa tentunya melalui line telepon di 07113641111 atau di 364666. Anda bisa berkomentar ataupun bertanya kepada kedua narasumber kami malam hari ini. Kita lanjutkan. Bapak Subardi, bagaimana Bapak mengenai daging impor dengan daging lokal di Sumatera Selatan sebenarnya bagaimana peminatnya? Apakah memang seperti yang dikatakan Bapak Permana, sepertinya daging impor menumpuk saja, tapi daging lokal justru yang dicari di pasaran? Daging lokal ya kan kalau ditimbang masih banyak daging. Kalau satu ekor sapi dari Australia itu beratnya bisa berapa kilogram daging dibanding. Tapi itu barangkali cuma sugesti. Masalahnya kan orang kita ini kan kalau ukuran berat saya kira sama. Sama, ya. Tapi dia lihat di kulkas itu selera. Lihat di kulkas itu kan lain kalau dia lihat segar. Gitu. Yeah. Lihat sugesti. Nah barangkali tinggal lagi diinikan saja, diberikan informasi yang benar tentang daging yang sudah dibekukan itu. Baik, nah sekarang kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan kita. Namun saya harus mengangkat terlebih dahulu. Ada telepon di sini Pak ya. Ada Bapak Amir di Kertapati. Selamat malam Bapak Amir. Selamat malam Bapak Amir. Bapak Amir. Selamat malam Bapak. Bisa mendengarkan kami di sini Pak Amir? Halo Pak Amir. Baik, bisa dicoba lagi Bapak Amir di Kertapati untuk bergabung di sini dan juga pemirsa di rumah tentunya melalui line telepon di 07113641111 atau di 364666. Anda bisa berkomentar ataupun bertanya seputar tema kita malam hari ini, harga daging sapi tidak empuk lagi. Kita lanjutkan Bapak Subardin. Kalau begitu, bagaimana Bapak Subardin menanggapi kebijakan pemerintah yang tadi sudah disebut-sebutkan oleh Bapak Permana, adanya pengurangan kuota impor daging dari 270.000 menjadi 50.000 untuk Indonesia? Tadi saya katakan saya tidak suzon, bersangka baiklah dengan pemerintah berdagang. Ya artinya kan begini. Menurut hemat saya harga 140.000, 150.000 itu sudah keseimbangan pasar. Ditahan dulu Bapak karena sudah terhubung lagi dengan Bapak Amir sebentar Pak ya, mohon maaf Pak ya. Bapak Amir selamat malam. Selamat malam Bapak Amir. Halo. Iya Bapak Amir, apa kabarnya Bapak? Halo, selamat malam. Selamat malam, bisa mendengarkan kami di sini Bapak? Iya. Silakan Bapak ingin berkomentar? Iya silakan Bapak. Silakan ingin bertanya atau berkomentar Bapak. Halo Bapak Amir. Dari HP. Halo Bapak Amir. Baik, bisa dicoba lagi Bapak Amir dan juga pemirsa di rumah. Lanjutkan Bapak, jadi, bagaimana? Kalau saya meyakini bahwa hal itu equilibrium sudah, keseimbangan pasar, demand supply. Tetapi dengan syarat keseimbangan pasar itu memang berlaku normal, hukum demand, hukum supply. Jadi ada tarikan permintaan penawaran. Tapi kalau misalnya kemarin saya baca di televisi itu Barreskrim periksa peternak sapi Lampung dan menimbun sapi, artinya kan itu ada kata sih kalau betul ya, ada kata. Tapi pedagang kalau dia besok menurut saya ada undang-undang pangan juga. Iya, menyimpan stok dalam rangka misalnya Lebaran dia menyetok, itu kan investasi, salah satu bentuk investasi barang dagangan. Tapi kalau dia menimbun, kemudian dia bisa mengontrol harga, bisa mengontrol supply. Hari ini saya jual 100 kilo saja, besok saya jual 80 kilo, besok saya jual 150 kilo, itu bahaya sudah. Kalau dia bisa mengontrol harga, mengontrol produksi. Tapi kalau mendengar cerita Pak Permana tadi, berapa yang disembeli, berapa yang itu tidak ada yang mengendalikan. Sepertinya lempeng mekanisme pasar. Tapi masalahnya itu tadi, satu dari segi penjual dia punya kesamaan pandang tadi, dari segi konsumen ada perubahan selera. Jadi balance dia sudah equilibrium, itu harga 140.000 mau diapakan lagi. Baik, berarti memang tapi kalau memang misalnya pemerintah ingin menurunkan harga itu, pemerintah berasumsi bahwa harga itu bisa turun lagi, jangka pendek oke, impor. Jangka pendek. Tapi begini, saya punya cerita barangkali agak jauh. Waktu saya pulang kampung kemarin, kebetulan di tempat kampung saya itu ada tanaman alpokat di pinggir jalan Pak Permana. Itu tiap hari bisa 3-5 kali pedagang alpokat itu merayu untuk menjual.
merayu untuk menjual. Tapi kan karena kami tidak mau jual karena kan ada yang dari Jakarta nanti mau dioleh-olehi, ada yang dari Palembang mau dioleh-olehi. Nah, ketika Lebaran itu berbondong-bondong orang mau beli alpukat. Nah, seperti inilah daging sapi, berbondong-bondong pedagang sapi itu menemui peternak supaya dia menjual sapinya. Tapi peternak menahan kan karena sapi ini kan investasi kalau di Jawa. Betul. Dia tahan. Jadi berarti memang sudah kita lihat ini lebih ke mekanisme pasarnya sendiri untuk pendistribusiannya. Kalau menurut saya sudah mekanisme Pak. Tapi ada satu mungkin saya usulkan ke Pak Parmana. Barangkali bisa tidak didorong kita perbanyak penjual itu. Misalnya peternak di simpang 4 strategis waktu 3 hari menjelang hari Lebaran jual sapi. Baik. Kita lihat di Pagarawan itu kalau menjelang hari raya H-3, H-2 itu di seluruh penjuru orang jual sapi. Siapapun boleh. Baik. Orang jual sapi. Kita kembali ini ke harga pasar Pak ya, bagaimana tadi Bapak Parmana juga sempat membicarakan mengenai adanya agar kerjasama dengan Bulog untuk menstabilkan harga, terutama harga daging sapi seperti ini. Sebenarnya bagaimana peran Bulog untuk dalam harga itu? Tapi Bapak jangan dijawab terlebih dahulu. Kita sudah mendapatkan telepon. Sudah ada telepon? Baik, kami masih menantikan Anda pemirsa tentunya melalui line telepon di 0711364111 atau di 364666. Kita sudah terhubung dengan Bapak Amir di Kertapati. Selamat malam Bapak Amir. Selamat malam Bapak Amir. Halo Bapak Amir, sepertinya Bapak Amir sudah susah di sana mungkin Pak ya menyambung. Halo Bapak Amir. Selamat malam Bapak Amir. Ya, boleh dicoba lagi Bapak Amir dan juga pemirsa. Ada peraturan pemerintah yang baru tahun 2005 nomor berapa itu tentang barang-barang strategis itu kan. Salah satunya kan daging sapi. Ya, baik. Kalau Bulog dia harus punya duit Bulog. Bagaimana kalau begitu? Nah, kalau menurut Bapak Subari ini Bulog harus punya duit. Nah, bagaimana untuk operasi pasar? Bagaimana peranannya, Pak? Sebenarnya kita sudah bekerja sama. Bahkan yang kemarin datang ke Sumatera Selatan 15 ton itu semuanya dari Bulog. Kita memfasilitasi ini stok barang yang ada, kemudian ini jumlah pedagang ada sekian di beberapa pasar, harganya kita melambung waktu itu 140, makanya Bulog membeli dari feedlotter Subang. Kita fasilitasi dengan Kementerian Perdagangan. Datanglah sapi itu, tetapi masalahnya tadi para pedagang belum mau menjual daging dari itu menarik Pak. Bulog itu artinya selling price. Dia harga tinggi, dia tawarkan 100.000. Betul. Harga 130 waktu itu. Seharusnya logika orang beli yang 100.000. Logika ekonominya selling price kan. Tapi kami dari pada saat itu datang daging itu kan kita juga tidak ingin mematikan pedagang. Betul. Takut di demo, dijual di pasar itu. Kalau kita langsung ke masyarakat, barangkali itu hanya 2 hari 3 hari habis itu. Tapi saya lihat juga menjelang Lebaran itu ada masyarakat yang menyembelih sendiri jual 110 Pak. Nah itu di penjuru-penjuru Palembang beberapa itu bagaimana titik. itu Bapak? Nah, itu kalau Pada waktu menyembelih sendiri tidak diperkenankan karena kita ada rumah potong hewan yang resmi. Dan kita juga tidak Sekarang tahu bagaimana masyarakat kalau kena penyakit antrak, betul, harga kena penyakit kaki dan antrak itu siapa yang betul? Untuk standar higienitasnya Pak ya? Higienitasnya tadi. Tapi lain halnya untuk menjual sapi hidup. Seperti sekarang, ini di Bukit sudah mulai banyak menjual sapi untuk persiapan Idul Adha ya, walaupun hanya 1,5 sebulan lagi. Kami tidak melarang. Yang penting ya itu kan transaksi dagang secara biasa saja itu kan dijual. Udah mulai banyak nih sekarang berdatangan ke Palembang menjual sapi. Mungkin itu secara individu dari petani-petani yang punya 20 ekor, 5 ekor ya itu biasa. Kami juga tidak melarang, silakan saja. Tapi ketika itu dilakukan pemotongan, kita kan menjaga untuk higienitas daripada konsumen. Ini yang harus kita. Kalau saya punya pendapat begini Pak. Bagaimana Pak Subardi? Saya pernah ditanya, kok harga minyak turun, harga tarif angkut tidak turun? Kan ada monopoli di situ. Harga ditentukan oleh ya monopoli. Justru negara supir angkut demonstrasi supaya harga tarif angkot kan terbalik tuh. Nah begitu juga dengan ini. Menurut hemat saya kita perlu beberapa RPH, jangan hanya di gandus. Nanti akan terbentuk kesamaan pandang itu kalau hanya di situ-situ. Nah, itu kalau untuk masalah penetapan harga itu bagaimana Pak Subardi? Bentuk penetapan harga misalnya di seberang ulu yang seperti tadi dikatakan Waudun juga, harga dengan seberang ulu dan juga seberang ilir. Ya, kekuatan permintaan penawaran itu jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu yang akan menentukan harga. Jangan diintervensi. Apakah ada hubungannya dengan transportasi? Pasti, itu supply berarti soal transport.
Kalau beda semakin jauh jaraknya, tapi kalau yang dibawa banyak bisa lebih murah. Kalau cuman misalnya dari Lampung cuman bawa satu ya mahal. Tapi kembali lagi dengan permintaan keinginan pedagang untuk menjual yang mana yang mereka ingin jual, yang mana yang menurut mereka mungkin lebih menguntungkan bagi mereka, dan masyarakat yang menerima apa yang tersedia di pasar. Mungkin Saya seperti itu, Pak, menolong ya? begini. Kalau saya menolong begini harus ditumbuhkan usahawan di Kota Palembang ini yang bersedia mengolah daging sapi. Jangan jual dia fresh dalam bentuk mentah Kalau saja. itu saya setuju. Iya, Bagaimana tuh, Pak? Iya kan? Iya, artinya Itu dalam- ada pengusaha yang Iya, lebih- dia jual dendeng kering, Dalam dia bentuk jual. lain, Jadi ya. jadi Dia ada inovasi. Nah, Tapi akibatnya- bukankah kalau kita melihat kan Sumatera Selatan apalagi Palembang itu lebih ke peminatnya itu lebih ke yang ikan, makanan laut. Itu apakah itu tadi mungkin perubahan selera apakah tadi. mungkin? Perubahan selera karena perubahan income. Ini perlu survei. nih. Iya. Mana yang Kalau Azlia punya penghasilan di atas 10 juta, mulai berpikir otak anak saya ini perlu dikasih daging supaya dia cerdas. Kalau dulu orang tua kita kasih kita ikan. Ya kan begitu, Betul. Pak. Perubahan selera. perubahan selera. Perubahan selera dan juga Jangan ditangkap minat, sebagai peluang oleh para pedagang. Para pengusaha, Itu ya. tadi. dan juga bagaimana minat dengan ini, Pak, ya, bagaimana minat masyarakat juga. Nah, kita sudah mendapatkan juga tadi Pak Amir yang sudah tadi mencoba beberapa kali menelpon, namun sepertinya dia susah Nah, untuk ini bergabung kan bersama kurang kita. sosialisasi mengenai harga murah. Iya, dia bertanya mengenai mungkin apakah memang kurang sosialisasi mengenai harga murah tadi. Bagaimana Pak Permana? Apakah memang masyarakat kurang mengetahui tadi seperti yang 99.000 atau ada juga yang 150.000? Bagaimana dengan mungkin masyarakat di seberang Ulu ataupun di seberang Ilir, bagaimana? Ya, kita kan itu lonjakan harga sesaat pada saat itu ya. 2 bulan Karena inilah. 2 bulan Sehabis Idul Adha normal. menjelang hari raya, kemudian bulan puasa dan hari raya Idul Adha. Secara cepat pula kita dari pemerintah Sumatera Selatan langsung melaporkan ini kepada kementerian, lalu kerjasamalah dengan Bulog. Kalau dirasa sosialisasi kurang, mungkin kita sadari juga. Tetapi kalau kita melalui pers media, barangkali sudah banyak yang baca juga bahwa Sumatera Selatan akan mendatangkan pasokan daging Dari Subang. sapi dari Subang sebesar 15 ton. Bahkan bukan hanya daging, juga cabai. Karena cabai pada saat bulan puasa kemarin 41.000. Yang dipasok dari Pagar Alam kan tidak memenuhi sekitar 2,5 ton ya per harinya. Nah, ini tidak terpenuhi, makanya kami akan datangkan dari Sukabumi. Sekarang pun ini tomatnya lagi jatuh ini, ya kan? Kami siap juga tim masyarakat pada ini. Nah, ke depan untuk yang dari Bulog, Ya. karena yang sudah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat, Bulog akan mendatangkan 50.000 ekor sapi, dan bahkan kemarin 11.000-nya sudah datang ke wilayah timur ya, ke wilayah tengah Kalimantan. 11.000 sudah datang di sana, tinggal nanti kita yang dari wilayah barat ini apakah lewat pelabuhan Bom Baru, apa melalui Medan atau melalui Tarahan, Lampung dan sebagainya, itu mungkin kita akan tunggu proses kedatangan yang dari Bulog ini. Baik. Nah, Itu tapi yang dari paling dari penting segi impor, adalah yang paling penting adalah konsumsi untuk masyarakat bisa terpenuhi dulu. Tapi karena sudah ada gonjang-ganjing mengenai harga daging ini, sekarang beralih ke daging ayam. Nah, ini lihat sekarang daging ayam sekarang sudah 38. Betul, sudah hampir 40.000 juga, Pak. 40.000. Sementara ini sudah mendekati lebaran haji, banyak orang sedekahan mau memberangkatkan naik haji dan sebagainya. Jadi ayam lagi naik. Padahal pasokan ayam sebetulnya biasa. Baik. Tapi karena ke daging menjadi kurang, lari ke ayam, ayam naik. Nah, ini nanti, masuk lagi Pak. nanti kita akan membahas juga nih Pak, bagaimana mengenai apakah memang harga daging sapi yang naik, malah justru permintaan atau harga daging yang lain justru tidak naik, bagaimana biasanya. Nanti kita akan bertanya Mas ya Pak, misalnya di mana kita masih akan membahas mengenai harga daging sapi tidak kita tidak kemana-mana, tetap di Ngopi 45.